Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau melanjutkan eksperimen saya yang kemarin ya teman-teman. Ini karbu PWK 28 ya teman-teman. Kemarin jarum skepnya itu udah saya ganti ya teman-teman, pakai yang punyanya Kawasaki Ninja RR ya. Tentu lebih gemuk dari yang sebelumnya ya teman-teman. Nih bisa dilihat ya teman-teman, kalau sebelumnya itu yang bawaan karbu PWK ya, itu pakainya itu dari sananya itu adalah jarumnya JJY ya nih, yang kayak gini ya, JJY nih. Jarumnya itu memang cenderung tirus banget ya, bawahnya itu lancip banget nih. Kalau di sininya gemuk, cuma dari sini dari tengah ke sini langsung langsung tirus gitu kan. Jadi memang bawaan PWK kayak gitu ya rata-rata untuk jarumnya ya teman-teman. Dan ini ada satu lagi, ini saya beli ya, ini jarumnya itu apa ya, JJH ini untuk kodenya ya teman-teman. Jadi ini agak mirip-mirip sih ya, JJY sama JJH itu mirip nih, bisa dilihat tingginya sama ya teman-teman. Tirusnya juga tirus sih sebetulnya bawahnya, cuma mungkin berbeda dari JJY itu. Kalau ini kan yang JJY dia tirusnya itu langsung gitu kan, dari tengah sini nih. Nah dari tengah sini tuh langsung turun banget, langsung tirus ya, lancipnya lebih lancip gitu kan kalau dilihat mata ya. Kalau yang ini yang JJH ya memang sih sekilas seperti sama ya teman-teman. Oke, terus setelah saya cek ya, yang luar biasanya itu businya nih, bisa dilihat susah banget nemu settingan kayak gini ya, tapi akhirnya nemu juga teman-teman nih, bisa dilihat. Untuk elektrodanya ini warnanya memang merah bata ya, atau warnanya itu coklat gelap ya nih, bisa dilihat teman-teman tuh. Dan ini lumayan merata ya, coklat gelap nih. Jadi ini settingannya sedang ya teman-teman, jadi enggak terlalu basah dan enggak kering juga. Kalau kering itu biasanya kan putih ya teman-teman, kalau ini kan coklat nih, bisa dilihat ya, merah bata, cenderung merah bata ya. Dan ini settingannya menurut saya udah pas buat harian ya teman-teman, buat ya istilahnya orang yang enggak seneng gaspol ini cocok ya buat harian ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang gaspol teman-teman pilihannya mungkin alternatifnya bisa pakai JJH ya, JJY juga bisa ya, cenderung basah. Yang JJH sih menurut saya cocok nih pakai yang ini juga. Belum saya coba lagi, nanti mau saya coba lagi karena kan di sini juga udah ada setelannya ya. Untuk klipnya ini bisa diatur, terus selain pilot jet dan main jetnya ya, jadi banyak banget, kompleks banget kalau saya pikir ya untuk setting karburator itu. Dan ini bisa dilihat nih, warnanya memang warna idaman para biker ya. Jadi ke mesin juga ini adem ya, nggak terlampau cepat panas atau nggak ada hal-hal yang mengkhawatirkan lah intinya kalau udah businya kayak gini. Tapi kalau businya warna putih ya khawatir ya, karena mesin bisa overheat dan bahkan untuk di 2 tak itu kekeringan, bisa ngejim ya teman-teman, amit-amit. Nah terus kalau hitam itu pasti kebasahan dan businya nanti cepat mati juga, terus berebet ya, terutama jarum skep yang kayak gini-gini nih, yang tirus-tirus banget kayak gini itu pasti bawahannya itu meruput ya. Apalagi kalau pilot jet dan main jetnya settingannya itu terlalu besar ya. Ini dengan menghasilkan warna busi seperti ini ya teman-teman, itu yang namanya pilot jet dan main jet saya udah setting berulang kali ya, dan akhirnya dapatnya itu di pilot jet 42 ya. Terus si main jetnya itu kalau nggak salah 132 atau 130 gitu kan, tapi dengan catatan power jetnya diaktifin ya teman-teman nih. Jadi kayak gini, karena kalau nggak diaktifin pasti putih nih kayak gini ya. Dan saya juga nggak nyangka, tadinya saya pikir mau langsung pakai JJH aja, ternyata pakai jarum skep yang bawaan Ninja RR itu ternyata enak ya rasanya. Udah dicobain ya di vlognya, bisa dicek aja videonya ya teman-teman. Sekarang saya mau pasang lagi nih businya biar teman-teman tahu setelah pakai jarum skep yang bawaannya ya, bawaan Kawasaki Ninja atau karbu Mikuni ya, Mikuni 28, rasanya kayak gimana. Terus nanti saya mau eksperimen pakai JJH kayak gimana gitu kan settingannya. Kalau yang JJY kan udah jelas ya, sebelumnya nih yang JJY itu bawahannya basah ya teman-teman, dengan pilot jet yang sama ya. Oke, sekarang saya mau pasang dulu businya ya.
Oke teman-teman, tadi sudah saya pasang ya untuk businya. Sekarang cobain ya dari RPM bawah sampai RPM atasnya. Tapi ini belum belum saya panasin nih. Sebentar ya. Bensinnya on kan. Oke. Kita selah. Dan ini memang mudah hidup ya teman-teman untuk di Pilot Jet 42. Jadi walaupun dalam kondisi dingin nih motor mudah hidup ya. Kita tunggu beberapa saat dulu ya, biar agak hangat mesinnya. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini mesin udah lumayan hangat ya. Nih kita bisa lihat di jarum RPM-nya ya teman-teman. Nah biasanya di RPM bawahnya itu kalau kemarin kan udah merepet banget ya, berat karena kebasahan. Kalau sekarang udah lebih baik ya, tapi nggak terlampau kering juga ya teman-teman. Nih bisa dilihat. Jadi naiknya itu nggak terlampau cepat dan nggak juga lambat banget gitu kan, tapi sedang nih. Bisa didengar RPM atasnya teman-teman tadi tidak terlampau kering juga, tapi ini masih bisa naik ya teman-teman, masih bisa naik untuk main jetnya. Mungkin bisa naik ke 135 ya teman-teman. Kita cek sekali lagi ya. RPM bawah enak banget ya naiknya. Terus nanti pas open kips di RPM 7000 8000 suaranya tentu udah berubah nih, dengerin. Jadi bisa dilihat ya tadi untuk RPM tingginya ya teman-teman. Jadi untuk RPM tinggi tidak terlampau kering juga, sedang lah kalau menurut saya. Bisa dilihat dari warna busi ya tadi teman-teman. Dan kalau misalkan kita pakai jarum yang tadi, aduh sebentar saya posisikan dulu. Nah kalau kita pakai jarum yang tadi ya teman-teman, yang ini nih, yang tirus-tirus kayak gini, itu bawahnya naiknya tuh si jarum kayak gitu dulu ya teman-teman. Baru nanti RPM tengah ke atasnya lebih ganas lagi malah pakai ini ya. Tapi karena saya bukan tipikal orang yang kebut-kebutan, jadi saya pakai yang settingan harian lah ya teman-teman. Jadi ini nggak saya pakai dulu si JJY-nya ya. Tapi mungkin saya mau pakai yang JJH-nya biar bisa bedain. Mungkin teman-teman harus biar bisa bedain, mungkin saya pasang aja sekarang ya jarumnya nih yang punya JJH. Kayak gimana sensasinya, yang pasti lebih boros dikit lah pasti. Oke, pasang dulu ya. Oke teman-teman, nih bisa dilihat ya teman-teman. Nih ini skepnya dan ini jarumnya nih. Ini punya Kawasaki Ninja RR ya, karbu Mikuni ya. Nih kayak gini jarumnya, jadi lebih gemuk ya, dan enggak tirus-tirus amat untuk ujungnya ya. Nih bisa dilihat ya. Nanti mau saya ganti ya pakai JJH, gimana sensasi atau rasanya. Mungkin gak jauh-jauh juga dari si JJY ya untuk JJH. Dan ini agak sedikit lebih pendek tapi dikit, mungkin 1 mili ya teman-teman. Oke sekarang kita coba ya teman-teman. Ini kebetulan saya nggak usah lepas tangki ya untuk ganti ini, karena nggak pakai filter udara. Kita buka dulu. Oke. Nah ini kan nyangkut ya. Nih ini dilepas kayak gini nih. Ini sudah lepas. Oke sip. Nah keluarin aja nih jarumnya nih. Nih bisa dilihat ya teman-teman. Ini adalah jarum skep punya Kawasaki Ninja RR nih, original Mikuni ya karbunya. Ini klipnya yang paling atas saya taruh nih teman-teman di sini. Ini kan ada 3, 1, 2, 3. Yang tengah itu sedang, yang ini irit malah. Saya setting irit aja ini udah pas gitu kan. Tapi lebih pas lagi di tengah mungkin ya. Oke, sekarang saya mau ganti ke JJH dulu teman-teman.
Oh ya teman-teman nih, bandingin ya jarumnya nih. Panjangnya, untuk panjangnya ya. Nah, saya ukurin nih. Oke, kayak gini. Nah, bisa dilihat nih teman-teman. Ini yang bawah itu punya Karbu Ninja RR ori ya. Untuk jarum skepnya yang atas ini JJH. Nih ujungnya bisa dilihat. Ini lebih tebal dan ini lebih lancip dan tirus banget ya. Terus lebih panjang dikit nih, bisa dilihat ya. Lebih panjang dikit. Tapi kalau mau lebih pendek ya settingannya ini kan bisa ini ada banyak tuh. Ada banyak. Kalau untuk RR kan ada 3 nih untuk masukin klipnya. Kalau ini kan ada 5, teman-teman. Jadi ini bisa di setel ya. Untuk panjang jarumnya, nanti untuk setelan di karburatornya ya. Sekarang saya mau coba di tengah dulu ya teman-teman. Nih untuk settingannya. Oke, pasang dulu. Oke teman-teman, tadi udah saya pasang nih, bisa dilihat ya. Nih udah selesai untuk jarum JJY ya. Mudah-mudahan lebih enak ya. Saya coba dulu ya, karena beda tipis sama si JJY ya teman-teman. Saya tuh suka eksperimen ganti-ganti jarum sampai nemu apa namanya ukuran yang pas ya tentunya teman-teman. Oke lanjut ya teman-teman nih, untuk skepnya dan jarumnya udah terpasang ya, punya JJH ya teman-teman. Sekarang tinggal pasang lagi aja ke karbunya. Ini maaf ya kalau berisik karena lagi hujan ya teman-teman. Sekarang saya mau pasang dulu, oke? Oke teman-teman, sudah terpasang ya, nih bisa dilihat. Karena saya nggak perlu repot-repot buka tangki, tinggal kesini aja tangannya. Karena nggak pakai tabokan, tapi pakai filter udara yang variasi. Oke, sekarang saya mau coba sensasinya. Ini maaf kalau berisik karena memang lagi hujan tuh di luar. Waduh, hujannya deras banget teman-teman. Oke, sekarang saya tes pakai apa namanya jarum JJH ya. Nih bawahannya cenderung lebih basah ya. Aduh maaf mati. Karena belum disetting lagi anginnya. Soalnya biasanya harus setting ulang. Kita dengerin nih. Basah ya. Jadi basah hanya karena ganti jarum. Aduh mati lagi, belum disetting soalnya si stasionernya. Nih lebih berat kan. Ketika saya gas di RPM bawah itu lebih berat. Jadi sensasinya memang seperti jarum yang JJY ya. Tapi kalau dibentak enak banget kalau dibentak ya. Nah, bisa didengar ya teman-teman. Tadi ada yang kayak gitu ya, tersendat-sendat. Itu memang jarumnya saking tirusnya mungkin jadi BBM lebih banyak dan lebih boros. Kita coba sekali lagi. Oke, jadi sensasinya pakai jarum JJH tuh kayak gitu ya teman-teman. Jadi di bawahnya agak berat, retat apa perpet gitulah pokoknya ya. Nanti di RPM tengah udah enak tuh. Nah nanti di RPM berapa tadi 9 apa 10.000 itu ada lagi ret kayak gitu, kayak putus-putus suaranya. Itu keborosan ya teman-teman. Karena saya nggak setting angin. Tapi begitu kita embat ya sampai 13.000 RPM itu udah enak, udah lepas banget. Udah gaspol itu udah nggak khawatir lah. Jadi nggak kekeringan. Memang apa namanya karakternya demikian ya teman-teman. Untuk karbu PWK dengan jarum PWK ya kayak gitu. Walaupun beda sedikit dari JJY ya untuk JJH ini. Dan yang paling nyaman untuk standaran harian ya yang awal. Pakai yang jarum punya Kawasaki Ninja nih, bisa dilihat. Nah ini dia teman-teman ya untuk jarumnya nih. Jadi saya lebih cocok pakai yang bawaannya malah ya. Tapi ini juga cocok sih, tinggal setting apa namanya angin aja sih. Tapi ya sensasinya jadi lebih basah. Itu aja sih bedanya. Nanti businya pasti ini lebih
lebih coklat gelap atau bahkan cenderung agak basah dikit ya. Tapi kalau pakai ini tadi bisa dilihat businya udah bagus ya teman-teman. Paling tinggal setting angin doang. Kalau ini pakai JJH ya seperti itu ya sensasinya. Sebentar, mana tadi jarum JJY? Nah, ini dia teman-teman. Kalau pakai JJY ini lebih parah lagi karena tirusnya tirus lancip ya. Walaupun beda sekian mikron mungkin sama si JJH ya. Beda dari sini nih kalau saya teliti ya. Ujung sini nih. Nah, dari sini itu beda. Yang JJH itu lebih sedikit lebih gendutan gitu kan, nggak langsung tirus. Tapi tirusnya nggak langsung gitu ya. Jadi agak landai dikit. Kalau ini kan tirus kerasa waktu dipegang juga tuh. Nah, di sini gemuk. Di sini udah mulai tirus nih di tengah-tengah ini. Jadi tadi di RPM menengah atau menengah ke atas itu ada berbet dulu. Tapi pas di gaspol itu enak ya untuk karakter jarum-jarum yang kayak gini karena tipikal settingannya lebih boros atau lebih basah ya teman-teman. Tapi tergantung yang nyeting, ini juga bisa diiritin. Tinggal pindahin klipnya aja ya teman-teman ke sini ya. Tapi nggak tahu enak nggak tahu enggak nantinya. Dan sensasinya kayak gitu ya teman-teman. Oke, mungkin kayak gitu ya. Nanti saya mau balikin lagi kalau misalkan untuk harian, bukan untuk jengat-jengat RPM tinggi gitu kan. Balikin lagi ke jarum yang biasa, jarum bawaannya atau tetap pakai JJH, cuma nanti si jarumnya itu si klip jarumnya nanti dinaikin satu step ya. Dan ini nanti mau saya pakai lagi nih, mana sih ini ya yang bawaan Ninja mau saya pakai. Kalau yang JJH nanti mau saya setting lagi, mungkin jarum klipnya taruh atas dikit, mungkin hilang berbetnya. Kita coba aja yuk, sebentar saya cobain ya. Oke teman-teman, ini udah saya keluarin lagi nih. Mau saya pindahin klip jarumnya ya teman-teman. Nih bisa dilihat teman-teman. Nah, ini kan di tengah ya klipnya. Mau saya naikin ke satu step atau dua sekaligus ya, kayak gimana. Oke teman-teman, tadi sudah saya pindahin nih. Klipnya di paling atas atau paling irit ya. Kita cek apakah berbet di atasnya akan hilang atau enggak ya. Kalau kayak gini, kalau misalkan hilang banget gitu kan, bahkan cenderung kering ya, nanti pindahin satu step ya. Kita coba yang bagian atas dulu ya, paling atas. Oke, kita pasang kembali. Oke teman-teman nih, si jarumnya udah saya pasang kembali ya. Ini otomatis lebih turun jarumnya ya, lebih irit. Kayak gimana nanti rasanya. Oke, sekarang saya mau pasang dulu. Oke teman-teman, sekarang kita hidupkan kembali. Meskipun hujan berisik, tapi nggak apa-apa dah. Oke, kita hidupkan. Ini jarumnya yang paling irit ya, atau klip di atas. Oh, keiritan nih kayaknya nih, cepet naik. Udah enak, udah cukup ya teman-teman nih. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya berbet di bagian di RPM 9-10 ribu itu nggak ada berbet tuh. Oke teman-teman, kayak gitu ya kesimpulannya. Jadi awalnya keborosan walaupun klip di tengah, sekarang udah lebih baik tapi keiritan, harus turun klip satu ya teman-teman. Jadi nanti tinggal turunin aja nih kayak gini. Nanti nah, ini kan klipnya kayak gini tadi di atas banget. Nanti tinggal turun satu di sini. Jadi tadi kan naiknya 2 step langsung. Jadi keiritan banget. Jadi nanti tinggal pindahin di tengah, ini udah enak, udah nyaman banget teman-teman. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya ya, setelah saya gonta-ganti jarum scape ya untuk karbu PWK nih, bisa dilihat ini yang paling kanan ini jarum scape punya PWL atau Mikuni punya Kawasaki Ninja RR ya, yang originalnya ya. Terus yang tengah-tengah ini adalah
J apa nih, JJH ya, yang tengah-tengah nih JJH, terus yang paling kiri ini adalah JJY ya. Jadi untuk yang paling signifikan nih ya, selain perpindahan klip ini, karena klip ini juga ini semakin bawah semakin boros ya teman-teman, karena jarumnya semakin naik. Kalau semakin atas berarti semakin irit ya teman-teman, kayak gitu ya untuk settingan klip jarumnya. Tapi di kedua ini nih, antara JJY dan JJH ini sebetulnya nggak jauh beda, karakternya mirip ya, sangat-sangat mirip persis. Cuma yang JJY lebih bawahnya lebih berbet banget gitu, berbet boros ya. Kalau yang JJH itu relatif agak nggak terlalu boros banget, tapi ya tergantung settingan klip juga ya teman-teman, sama settingan angin. Tapi sensasinya mirip-mirip ya, karena ini memang bawaannya karbu PWK ya, keduanya nih bisa dilihat yang tirus-tirus ujungnya kayak gini ya. Jadi sensasinya mirip-mirip tentu saja, kecuali yang kayak gini. Nah ini gemuk ya, jarumnya gemuk, terus nggak tirus banget bawahnya dan cenderung lebih irit. Tapi ya iritnya irit 2 tak ya, bukan irit kayak 4 tak. Nah kayak gini ya teman-teman, nih bisa dilihat. Mungkin kalau di kamera nggak begitu kelihatan nih ujungnya, sebentar saya balik nih ya. Dari ketiga ini yang paling gemuk ya tentu saja yang ini lebih lancip dan ini lancip, beda beberapa mikron mungkin ya teman-teman, tapi lumayan signifikan sih kerasanya ya. Suka-suka teman-teman ya, karakternya mau pilih yang mana. Nah kalau yang JJH ini cocok buat speeding ya, tapi diatur juga untuk settingannya. Dan untuk JJY atau jarum yang lebih lancip banget itu nggak cocok buat harian atau buat stop and go, kurang nyaman ya teman-teman untuk kecepatan bawah, RPM bawah ya. Kalau RPM atas ini cocok banget, karena bawaannya pengennya ngegasnya spontan kayak gitu ya teman-teman. Jadi semakin tirus semakin boros, semakin berbet bawahnya, tapi ketika di bejek gas kencang banget di RPM 13.000 gitu ya, itu atasnya nggak kering, jadi enak banget ngisi ya tenaganya. Tapi ya motor Ninja ya tentu saja harus yang punya nyali ya, pengen RPM tinggi. Kalau saya terus terang nggak berani, jadi yang saya pakai kalau nggak yang bawaan ini ya yang apa namanya, yang JJH nya ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja mengenai jarum skep ya untuk settingannya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang lagi jarum skepnya punya Kawasaki Ninja RR ya, yang karbu Mikuni. Dan ini sensasinya cukup untuk harian ya teman-teman, jadi nggak ada berebet di atas. Di gas ngayun juga ini enak ya, di gas spontan juga enak.